Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Brentford versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor yang meyakinkan 0-2. Dan yang kedua antara Arsenal versus Aston Villa yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini berarti tentu Liverpool untuk sementara masih berada di posisi puncak klasmen English Premier League, tetapi selisih poin mereka dengan Arsenal yang untuk sementara berada di peringkat nomor 2 adalah 6 poin. Berarti jika di pertandingan selanjutnya Arsenal kembali gagal meraih kemenangan dan Liverpool kembali meraih kemenangan, berarti selisih poin antara Liverpool dengan Arsenal akan semakin besar. Dan memang masih ada Nottingham Forest yang berada di peringkat nomor 3, tetapi saya tidak yakin tim seperti Nottingham Forest akan bisa mengejar Liverpool. Karena Liverpool untuk sementara ini lagi on fire. Bukan saja mereka bisa terus-menerus meraih kemenangan, tetapi cara bermain mereka inilah yang sulit untuk bisa diantisipasi oleh para pemain tim lawan. Buktinya di pertandingan semalam, walaupun Liverpool sudah mendominasi jalannya pertandingan dan memang kesulitan untuk bisa melakukan finishing, tetapi tiba-tiba ada pemain pengganti yang bisa mencetak 2 gol di masa injury time. Nah, ini kan bertolak belakang dengan Arsenal ya, yang sudah unggul lebih dulu dengan skor 2-0, tetapi disamakan oleh Aston Villa menjadi 2-2 dan kehilangan 2 poin. Karena sebagai tim tuan rumah, seharusnya Arsenal meraih poin maksimal. Walaupun lawannya adalah Aston Villa yang kita tahu sebetulnya bukanlah merupakan tim lemah, ya kan? Bahkan bersama Unai Emery musim lalu mereka bisa finish di top 4 dan mereka bermain di Champions League musim ini. Ya tapi untuk bisa mengejar Liverpool ya harus bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan di kandang mereka sendiri. Tapi ya pada saat mereka juga mengejar City, mereka kehilangan poin. Contoh seperti musim lalu kan, mereka kalah lawan West Ham dan juga lawan Aston Villa di kandang sendiri, sehingga ya mereka gagal menjadi juara karena selisih poinnya di akhir musim lalu hanya 2 poin. Dan musim ini terlihatlah Liverpool ini adalah tim yang paling konsisten di antara tim-tim lainnya. Dan mereka selalu bisa memecah kebuntuan di tengah kesulitan mereka di atas lapangan. Bukan saja karena taktik dari Arne Slot ini simple, artinya sederhana. Meminta para pemain pokoknya memberikan bola terus ke depan dan bergerak tanpa bola secara aktif. Artinya jika teman-teman perhatikan permainan dari Liverpool, ketika ada satu pemain yang menguasai bola, akan ada minimal 2 pemain lainnya yang bergerak mencari ruang. Nah, permainan seperti ini tentu akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk bisa mengantisipasi serangan dari Liverpool karena pemain yang menguasai bola itu nanti punya opsi lebih banyak untuk membagi bola. Dan itulah yang selalu terjadi pada saat Liverpool mengalami deadlock. Jadi dengan begitu banyak progressive run, pergerakan progresif dari para pemain Liverpool, belum lagi progressive passing, jadi memang jumlah peluang dari Liverpool itu di setiap pertandingannya memang banyak. Tapi Liverpool sendiri sering mendapatkan kesulitan untuk melakukan finishing. Tapi bagusnya mereka punya banyak stok striker. Seperti Darwin Núñez kan, yang disimpan dulu di bangku cadangan untuk pertandingan semalam, tapi tiba-tiba dia masuk dan dia bisa mencetak 2 gol. Kan luar biasa. Dan memang ada teamwork lah. Bukan mengandalkan skill individu dari para pemainnya, sama lah seperti Arsenal kan. Cuma bedanya Liverpool punya striker. Arsenal ini kan punya Kai Havertz. Ya oke lah Kai Havertz mencetak gol lagi, tapi di saat-saat krusial seperti di pertandingan lawan Aston Villa dan juga sebelumnya lawan Brighton, Arsenal perlu yang namanya striker predator. Nah, Liverpool selain juga punya Núñez, ada juga Salah, ada juga Jota, ada juga Diaz. Belum lagi di tengah mesin mereka kuat dengan Szoboszlai, dengan Gravenberch, dengan McAllister, ada Curtis Jones juga, ya kan? Jadi memang Liverpool ini adalah tim yang kompak. Mereka ini sudah matang ini tim. Jadi ya saya pikir wajar juga untuk sementara ini mereka berada di posisi puncak dan mereka tampak akan sulit lah untuk bisa dihentikan menjadi juara, kecuali nanti ada beberapa pemain mereka ya, pemain inti yang cedera. Tapi sementara ini seperti yang kita saksikan di pertandingan semalam lawan Brentford itu tinggal menunggu waktu saja Liverpool mencetak gol, ya kan? Teman-teman yang nonton pertandingan semalam pasti bisa melihat Liverpool tuh menyerang dari segala arah. Jadi bukan saja mengandalkan umpan-umpan terobosan atau mengandalkan permainan dari sayap dengan memberikan crossing-crossing datar, tapi mereka juga banyak memberikan direct passing. Karena Liverpool punya kecepatan di final third, bahkan pemain seperti Szoboszlai pun mainnya bagus banget, ya kan? Pada saat dia melakukan aksi-aksi individu dari lini tengah dan kemudian banyak memberikan umpan kunci. Nah, artinya memang Liverpool itu punya kekuatan di lini tengah mereka, ditopang dengan lini depan yang tajam. Maka itu, ya Liverpool gak mungkin akan bermain bertahan sih.
Dengan Klopp juga, walaupun mereka mid press, tapi mereka cenderung itu bermain terbuka, cenderung bermain menyerang, karena mereka punya amunisi yang kuat di depan. Nah, sama juga di pertandingan lawan Brentford itu, wow, udah bertubi-tubi lah serangan dari Liverpool. Tapi saya melihat memang Salah mengalami kesulitan juga untuk bisa eksekusi ya, untuk bisa shooting-shooting gitu. Karena memang dia dijaga ketat. Brentford ini cuma mendapatkan 3 peluang. Babak pertama 1, terus babak kedua ada 2 peluang dari Buemo kan, salah satunya free kick. Udah, sisanya tuh Liverpool, aduh. Dan saya kira Liverpool ini mungkin akan imbang, mungkin ya. Tapi ternyata tuh Darwin Núñez dan Chiesa mainnya bagus sekali pada saat mereka diturunkan di babak kedua itu kan. Jadi memang Arne Slot ini adalah pelatih yang reaktif. Pada saat memang dia melihat para pemainnya tuh sulit melakukan finishing, apalagi creating chances yang berbahaya, karena ya perlahan-lahan juga para pemain Brentford ini yang memang ya parkir bis ya. Brentford ini kelihatan banget lah mainnya ekstra defensif. Main counter itu pun gak jalan karena Liverpool memang bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Para pemain Liverpool mengambil resiko yang besar dengan lebih banyak berada di ruang pertahanan Brentford karena memang mereka perlu ya meraih kemenangan. Dan tentu mereka paham lah, inilah peluang mereka untuk meraih kemenangan lawan tim seperti Brentford yang memang kita tahu lah bukanlah tim papan atas. Jadi counter-counter dari Brentford juga gak jalan, tapi Liverpool bisa mengeksekusi 2 peluang yang mereka dapat di masa injury time. Nah, itu kan luar biasa yang Trent bisa memberikan umpan ke Darwin Núñez. Dan Núñez bisa melakukan finishing. Kalau nggak salah sebelumnya tuh Harvey Elliott ya, kalau nggak salah yang memberikan umpan itu kepada Trent. Dan kemudian ada umpan juga, kalau nggak salah juga itu dari Harvey Elliott kepada Núñez. Dia bisa melakukan finishing yang sempurna dengan tendangan yang keras dengan kaki kanannya. Dan biasanya Núñez itu kan sering miss chances, tapi entah mengapa itu di masa injury time dia punya 2 peluang, dua-duanya gol loh. Dia punya total 3 peluang loh di pertandingan semalam. Nah, inilah pentingnya punya striker seperti Darwin Núñez atau juga Jota dan juga Diaz, dan tentunya Salah di Liverpool, sehingga memang Liverpool adalah tim yang produktif dan mereka pantaslah meraih kemenangan atas Brentford. Gak ada unsur kontroversi atau juga faktor keberuntungan, gak ada. Memang Liverpool bermain dengan fighting spirit yang luar biasa dan mereka paham mereka harus menang lawan Brentford untuk menjauh dari Arsenal. Dan pertandingan kedua setelah Liverpool itu, atau pertandingan yang lebih malam lagi ya, itu kan antara Arsenal versus Aston Villa, yang kebetulan saya juga yang siaran di SCTV. Dan saya sudah jelaskan nih, masalah dari Arsenal ini adalah pada saat menghadapi tim yang memang cenderung bermain defensif. Nah, Unai Emery ini kan taktiknya itu defensif ya, main counter, bukan negative football, bukan parkir base, tapi dia tentu akan bermain compact football, main counter, menunggu momen. Pada saat ada momen counter, mereka punya pemain-pemain yang cepat di depan, seperti Oli Watkins, ada juga Rodgers, ada juga Jacob Ramsey, ada juga Tielemans. Nah, mereka akan menunggu momen. Dan memang itu yang terjadi sih di pertandingan dini hari tadi kan. Dan Arsenal udah gak perlu diragukan lagi lah permainannya, walaupun Saka absen, Nwaneri juga tidak bisa bermain, dan juga Jesus. Tapi kita tahu tim ini punya kemampuan yang luar biasa dalam mendominasi sebuah pertandingan, tapi kadang-kadang masalah ini kan finishing. Arsenal ini mainnya luar biasa, bahkan Martinelli mendapatkan peluang, Odegaard mendapatkan peluang, Declan Rice sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol kan. Ini gol sangat penting sih dari Martinelli yang dia memanfaatkan umpan dari Trossard. Ini kan gol pembuka. Sebelumnya juga ada peluang dari Villa ya, tapi Villa cuma 1 peluang itu di babak pertama karena memang mereka dikurung habis-habisan. Odegaard adalah pemain kunci. Setelah unggul 1-0 dan halftime, di halftime itu saya sudah jelaskan ke host yang siaran itu, Temira Hardi, saya sudah bilang, ini kalau masih 1-0 masih bahaya bagi Arsenal, ini belum safe. Kalau sudah 2-0 itu pun mereka harus menjaga momentum. Karena Arsenal ini sering kehilangan poin juga pada saat mereka dalam posisi unggul. Dan kesulitan Arsenal itu adalah sebetulnya untuk kill the game kadang-kadang lawan tim seperti Aston Villa yang mainnya memang akan bermain dengan agresivitas pada saat ada pemain tim lawan masuk ke ruang pertahanan ya. Dan saya melihat Partey juga ini ya bukan kelemahan sih, tapi itu kesalahan dia satu tuh bahaya. Dari throw-in kan di babak pertama. Tapi dengan begitu banyak pemain yang absen di lini pertahanan, Arsenal juga mempengaruhi defensive line mereka. Dengan Ben White, Tomiyasu gak bisa bermain, Saliba juga ternyata tidak bisa bermain. Nah, ini masalah nih bagi Arsenal nih, ketika nanti mereka berhadapan dengan tim-tim kuat lainnya nih di Premier League nih. Karena Saliba dan Gabriel itu adalah duet yang tidak bisa dipisahkan. Memang udah kuat mereka, apalagi kalau ada set piece. Tapi di sana kita melihat keuletan dari para pemain Arsenal yang bisa unggul lagi dengan skor 2-0, dan saya pikir itu sudah kill the game pada saat Havertz mencetak gol. Havertz pula yang mencetak gol, Trossard lagi yang memberikan assist. Tapi para pemain Arsenal ini tampaknya lengah. Mereka tidak bisa koordinasi dengan cepat di lini pertahanan, dan
Emery ini pintar, dia memainkan Digne di babak kedua karena dia ingin pemain yang memberikan early crossing cepat. Gak perlu masuk ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Itu juga yang saya jelaskan pada saat saya siaran di halftime. Dan betul, Digne mengirimkan umpan, Tielemans heading bagus sekali. Saya jujur ya, saya kurang yakin nih dengan David Raya. Ini bukan penjaga gawang top level ini. Oke lah, dia memang sejauh ini clean sheet-nya banyak. Tapi dibantu juga dengan defensive line dari Arsenal pada saat defensive line-nya gak berfungsi. Nah, kita lihat kebobolan dia juga. Ya kan, kebobolan juga dia. Kemudian Matty Cash dengan format yang sama memberikan umpan melengkung, bisa diselesaikan juga, dan Villa bisa menyamakan kedudukan. Nah ini yang saya kaget kan, kok mereka bisa menyamakan kedudukan, padahal sudah 2-0 loh Arsenal unggul. Dan saya sudah feeling Arsenal pasti akan gaspol lah, Sterling masuk, ada begitu banyak perubahan yang dilakukan, dan saya kira itu adalah gol dari Merino. Ini yang bingung nih, dari satu angle kelihatan terkena tangannya, dari angle lainnya tidak terkena tangan dari Kai Havertz, tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Dan buburnya juga tentu pahit bagi para pemain Arsenal karena hasilnya adalah hasil imbang. Dan saya pikir Arsenal sulitlah menjadi juara musim ini dengan cara mereka bermain pada saat mereka sudah unggul 2-0. Bukannya mereka bermain lebih rapat, mereka bermain dengan fokus dan konsentrasi tinggi, tetapi mereka sempat kehilangan fokus. Dan sebetulnya Aston Villa juga hampir mencetak gol pada saat mereka telah menyamakan kedudukan menjadi 2-2, artinya mereka hampir saja mencetak gol kemenangan. Jadi teman-teman, kita lihat bahwa persaingan di English Premier League musim ini lebih tertuju kepada Liverpool yang sendirian kedinginan di atas. Tapi kita tunggu jika nanti bisa ada kejutan dari Arsenal dengan terus-menerus meraih kemenangan, dan jika nanti ada 1 atau 2 pertandingan Liverpool kalah yang kemungkinannya kecil, tapi untuk sementara ini kita nikmati saja persaingan di English Premier League. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.